Halo, perkenalkan nama saya Jessica Juniati dari Universitas Siber Asia kelas IT 302, Kecerdasan Buatan. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal berjudul Kecerdasan Buatan sebagai Konsep Baru pada Perpustakaan. Jurnal ini berasal dari Universitas Diponegoro, Program Studi Ilmu Perpustakaan dengan Fakultas Ilmu Budaya di volume keempat, dan dibuat oleh Atanasya Oktaviani Puspita Dewi. Diterbitkan pada tahun 2020, halaman 453 sampai 460. Kemudian tujuan dibuatnya jurnal ini untuk memanfaatkan dan mengimplementasi ilmu kecerdasan buatan ke dalam layanan perpustakaan. Nah, metode penelitian yang dia gunakan itu studi literatur, yaitu menganalisa tulisan-tulisan dari berbagai sumber. Kemudian juga ada kualitatif deskriptif. Nah, ini itu dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, kemudian menelaah layanan perpustakaan yang dapat digunakan bersama dengan kecerdasan buatan, lalu dijelaskan secara deskriptif. Dari itu ditemukanlah kalau ternyata beberapa bidang kecerdasan buatan itu bisa dimanfaatkan pada perpustakaan. Contohnya ada pengolah bahasa alami, fisik komputer, pengenalan percakapan, robotika, sistem pekar, jaringan saraf, dan juga agen cerdas. Pengolah bahasa alami itu kalau di dalam perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk menerjemahkan koleksi yang berbahasa asing menjadi bahasa Indonesia misalnya. Kemudian kalau fisik komputer itu, dia menggunakan kamera untuk menangkap objek dan mengidentifikasinya, dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengukur dimensi buku secara otomatis. Misalnya meletakkan buku di posisi tertentu, lalu kamera nanti menangkap objek itu. Dengan bantuan kecerdasan buatan dari hasil tangkapan kamera itu, dia bisa tahu berapa sih panjangnya buku itu, lebar dan tebalnya itu. Lalu kemudian ada pengenalan percakapan. Pengenalan percakapan ini menggunakan input perintah suara. Nah, misalnya kita cuma menyebutkan judulnya aja nih, hanya dengan suara doang. Nanti dia bisa mencari deh judulnya ada apa enggak, gimana, atau kita bisa mencari katalog gitu istilahnya. Kemudian ada robotika. Robotika itu udah yang paling familiar lah ya dengan manusia itu. Misalnya kita datang, kita mau minta apa, nanti robot yang ngambilin, robot yang nyariin gitu. Lalu ada sistem pakar. Sistem pakar ini tuh bisa dijadiin kayak ini, pakar perpustakaan. Soalnya pakar perpustakaan kan tahu banyak soal buku dia, soal stok dia, dan bisa merekomendasikan kan. Nah, ini tuh sistem pakar ini bisa dibikin jadi sebuah aplikasi di mana murid-murid atau pengunjung perpustakaan itu mencari rekomendasi buku. Nanti tinggal diisi kuesionernya, mau apa. Sistem pakar lah yang merekomendasikan nih judul buku ini bagus nih gitu. Lalu ada jaringan saraf. Jaringan saraf ini bisa digunakan sebagai penemuan pola peminjaman buku pada pemustaka. Lalu ada agen cerdas. Agen cerdas ini nanti itu bisa digunakan sebagai sistem untuk melakukan pencarian mandiri. Jadi dia tuh nggak perlu, pengunjung itu nggak perlu lagi tuh tanya-tanya ke pustakawan, ada ini nggak, dia tinggal pakai agen cerdas deh. Wah, ternyata banyaknya yang bisa dipakai di bidang kecerdasan buatan untuk perpustakaan. Nah, kalau untuk penerapan perpustakaan ini bisa digunakan salah satu atau semua bidang juga boleh. Nah, ini itu nantinya bakal disesuaikan dengan kebutuhan user, yaitu pustakawan dan pemustaka. Apa gunanya pustakawan di sini? Perannya itu adalah sebagai mengetahui kebutuhan perpustakaan, lalu mengkomunikasikannya dengan ahli teknologi informasi dalam mengembangkan kecerdasan buatan bagi perpustakaannya. Nah, sekian review jurnal dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.